Oke, baik, selamat pagi anak didik kami sekalian. Jumpa lagi kita pada hari ini dalam pembelajaran kita. Semoga anak didik kami tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk memulai dan melaksanakan aktivitas pembelajaran pada hari ini. Hari ini akan kita masuki operasi hitung pecahan bagian kedua, yaitu siswa mampu mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen ataupun sebaliknya. Nah, masih ingatkah kamu anak didik kami mengenai persen atau per 100? Nah, sebelum kita bahas, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video pembelajaran berikut kepada teman-temanmu atau saudara-saudaramu yang membutuhkannya. Nah, persen artinya per 100 atau penulisannya menggunakan tanda persen seperti ini. Jadi persen itu per 100. Dikatakan per 100 berarti penyebutnya adalah 100. Penyebut dari suatu pecahan biasa yang sudah 100 dapat langsung diubah ke bentuk persen. Nah, bagaimana contohnya? Let's check it out. Nah, contoh yang pertama, 8 per 100, penyebutnya ini sudah 100. Nah, kalau persen itu atau per 100, kalau penyebutnya sudah 100, makanya langsung menjadi 8%. Contoh yang kedua, 83 per 100. Nah, penyebutnya sudah 100, maka ini langsung menjadi 83%. Contoh yang ketiga, 125 per 100 itu sama dengan 125%. Nah, jadi intinya mengubah ke bentuk persen dari bentuk pecahan biasa atau pecahan campur atau pecahan yang lain, penyebutnya itu harus 100. Nah, kalau sudah 100 maka dia langsung bisa dijawab, pembilangnya menjadi jawabannya. Oke, nah bagaimana kalau misalnya penyebutnya itu belum 100? Kita lihat contoh yang pertama, ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan bentuk persen. Yang pertama 4 per 5. Nah, ini akan dirubah bentuk menjadi bentuk persen. Lihat, pecahannya ini penyebutnya belum 100. Ini pembilang, ini penyebut. Penyebutnya belum 100, maka ini menjadi ada dua cara ya. Yang pertama, mengubah menjadi pecahan biasa berpenyebut 100. Caranya bagaimana? Rubahlah pecahan berikut yang penyebutnya ini menjadi 100. Nah, ini 4 per 5. Ini kita rubah menjadi 100, maka supaya ini jadi 100, supaya bisa dikalikan dengan 20. Maka jika penyebut dikalikan 20, pembilang juga dikali 20. Maka 4 kali 20 per 5 kali 20. Ini sama dengan 4 kali 20, 80. 5 kali 20, 100. Nah, ini karena sudah 100 menjadi 80%. Oke, cara yang kedua. 4 per 5 ini bisa kita rubah menjadi persen dengan cara mengalikan pecahan dengan 100%. Jadi ini bisa kita kalikan langsung dengan 100%. Lihat contohnya, 4 per 5 dikali 100%. Ini bisa langsung kita kalikan. Nah, 100 dengan 5 ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 5. Iya, 5 dibagi 5 hasilnya 1. 100 dibagi 5 hasilnya 20. Nah, langsung pembilang dikali 20 berarti 4 dikali 20 sama dengan 80%. Ini cara pertama, ini cara kedua. Mana yang lebih gampang menurut kamu? Silakan nanti kamu kerjakan atau kamu coba menggunakan cara satu atau cara kedua. Contoh yang kedua, tiga per 4 sama dengan titik-titik persen. Nah, ini juga belum bentuknya, penyebutnya belum 100, maka kita harus rubah menjadi 100. Cara pertamanya tadi mengubah menjadi berpenyebut 100. Caranya, kali berapa ini supaya 100? Iya, kalau 4 itu supaya 100 dikali dengan 25. Nah, jika penyebut dikalikan 25, pembilang juga dikalikan 25. Maka sama dengan 3 kali 25 sama dengan 75. 4 kali 25 sama dengan 100. Makanya langsung menjadi 75%, karena 75 per 100. Oke, cara kedua, mengalihkan pecahan dengan 100%. Langsung dikalikan dengan 100%, maka ini 3 per 4 dikali 100. Ya, disederhanakan ini sama-sama bagi berapa? Iya, sama-sama bagi 4. 100 dengan 4
disederhanakan, ini bagi 4 menjadi 1, ini bagi 4 tinggal 25. Maka pembilangnya 3 ini kalikan dengan 25 sama dengan 75%. Oke, soal yang ketiga. Nah, ini bentuk pecahan desimal mau dirubah ke bentuk persen. Maka cara yang pertama, kamu harus rubah dulu ini menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, masih ingat kemarin di pelajaran sebelumnya, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Iya, kamu lihat desimalnya. Nah, desimalnya ini kan satu angka di belakang koma, berarti menjadi 7/10. Satu angka belakang koma berarti 10. Penyebutnya 7/10. Nah, 7/10 ini kan kita rubah menjadi pecahan yang berpenyebut 100. Maka ini kali berapa supaya ini 100 penyebutnya? Iya, dikali 10. Berarti 7 kali 10 sama dengan 70. 10 kali 10 sama dengan 100. Maka ini langsung menjadi 70%. Iya. Cara kedua langsung saja 0,7 ini dikalikan dengan 100%. Maka 0,7 kali 100 sama dengan 70%. Nah, mana cara yang kamu anggap mudah, silakan kamu pakai. Contoh soal yang keempat. 0,02 sama dengan titik persen. Ini juga kamu rubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya? Ingat, kalau dia 2 angka belakang koma, ini menjadi 2/100. Iya, karena 2 angka belakang koma maka menjadi pecahan penyebutnya menjadi 100. Pembilangnya adalah 2/100. Nah, karena ini sudah penyebutnya sudah 100, makanya langsung saja menjadi 2%. Iya. Jadi kalau sudah pecahan tersebut penyebutnya sudah 100, langsung saja jawabannya menjadi 2%. Cara kedua, dikalikan dengan 100%, berarti 0,02 dikali 100% sama dengan 2%. Nah, itu cara pecahan biasa atau pecahan desimal atau pecahan campuran ke bentuk persen. Sekarang bagaimana kalau sebaliknya dari persen ke pecahan biasa atau campuran? Jadi mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan biasa atau campuran. Mari kita lihat contoh soalnya. Ubahlah bentuk persen berikut menjadi bentuk pecahan yang paling sederhana. Ya, diminta paling sederhana. Nah, 10% akan dirubah menjadi bentuk pecahan biasa atau pencampuran. Nah, ini 10% artinya 10/100. Ingat ya, ada didik kami. 10% artinya 10/100. 5% artinya 5/100. 35% artinya 35/100. Persen itu per 100. Oke? Baik, 10/100. Diminta, ini sudah pecahan biasa. Sudah. 10% sama dengan 10/100. Ini sudah pecahan biasa. Namun, diminta ke paling sederhana. Maka ini kamu harus sederhanakan pembilang dan penyebutnya. Kira-kira adik-adik kami sekalian bagi berapa ini bisa? Iya, ini bisa kita sederhanakan sama-sama bagi 10. Boleh juga bagi 2 terlebih dahulu. Langsung saja saya buat ini bagi 10. 10 bagi 10 sama dengan 1 dan 100 bagi 10 sama dengan 1/10. Berarti pecahan paling sederhananya, pecahan biasa paling sederhana dari 10% adalah 1/10. Oke, contoh yang kedua. 120%. Nah, ingat, paling banyak persen itu adalah 100. Maka ini sudah lebih dari 100, yaitu 120. Pasti ini nanti jawabannya ke bentuk pecahan campuran. Ingat ya, anak didik kami, kalau pecahan itu, kalau di persen itu sudah lebih dari 100, maka nanti pecahan biasanya tidak lagi pecahan biasa, melainkan pecahan campuran, karena sudah lebih dari 100. Karena persen itu adalah per 100, jadi paling banyak 100%. Oke, ini kita rubah dulu menjadi 120%, artinya 120/100. Ya, 120/100. Ingat ya, jangan lupa persen itu per 100, jadi 120/100. Maka sama dengan ini sudah pecahan biasa, namun ini masih belum sederhana karena diminta paling sederhana. Maka sama-sama harus kita sederhanakan. Ya, sama-sama bagi berapa? Nah, kita bagi 2 dulu masing-masing. 120 bagi 2, 100 bagi 2. Ingat ya, kalau dikalikan pembilang dan penyebutnya harus sama.
Begitu juga kalau dibagikan. Kalau bagi 2 di sini, bagi 2 mah. Bagi 2 lah di pecahan atau di penyebutnya. Maka ini menjadi 120 bagi 2 sama dengan 60. 60 per 50. Kita bagi 2 lagi bisa? Iya. 60 bagi 2 sama dengan 30. 50 bagi 2 sama dengan 25. 30 per 25. Ini tidak bisa lagi sama-sama dibagi 2. Tetapi bisa dibagi dengan 5. Maka 30 bagi 5 sama dengan 6. 25 bagi 5 sama dengan 5. Nah, ini sudah pecahan paling sederhana. Tidak bisa lagi disederhanakan atau dibagi dengan bilangan manapun. Namun, pembilangnya ini lebih besar daripada penyebut. Nah, dalam matematika, kalau ada seperti ini, maka harus kamu rubah menjadi pecahan campuran. Kenapa? Karena ini pembilangnya lebih besar dari penyebut. Maka 6 bagi 5, 6 bagi 5 itu bisa 1. 1 kali 5 sama dengan 5. 6 kurang 5 sama dengan 1. Berarti hasil 6 bagi 5 adalah 1, sisa 1, dan ini 5 pembaginya. Maka hasilnya ini menjadi 1 per 5. Jadi jawabannya 1 per 5. Jadi 120% itu sama dengan pecahan campuran 1 per 5. Oke, anak didik kami sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak didik kami bisa mengerjakan dan bermanfaat bagi kehidupanmu sehari-hari. Sampai jumpa, salam sehat dan selamat pagi.